Pada kesempatan saat ini bersama dengan saya, bapak-bapak dari Satgas Kemantren Gedong Tengen. Penyebarannya lebih banyak ke arah droplet, makanya kita selalu menggunakan masker untuk menghindari droplet. Sekaligus juga mungkin kalau tidak pakai masker, droplet ini bisa nyebar kemana-mana, bisa lewat tangan, bisa lewat mata, nanti bisa lewat mulut juga hidung. Maka dari itu penyebarannya lebih ke arah droplet pakai air liur. Sedangkan masa inkubasi munculnya COVID itu berawal dari kurang lebih setelah terpapar itu 5-7 hari. Dan masa inkubasinya ada 14-28 hari. Setelah 28 hari, insya Allah sembuh dan itu aman. Untuk orang yang OTG, orang tanpa gejala, dia positif tapi tanpa gejala. Bisa isolasi mandiri di rumah. Tetapi di isolasi ini benar-benar tidak boleh berinteraksi dengan keluarga. Isolasi di tempat khusus di dalam rumah. Tetapi kalau seandainya rumahnya tidak memungkinkan, bisa juga masuk ke shelter. Nah, tapi shelter ini kemungkinan penuh. Maka kita sarankan lebih baik isolasi mandiri di rumah, nyaman di rumah, dipelihara atau ditangani oleh keluarga. Itu jauh lebih aman selama OTG. Sedangkan mereka yang punya gejala harus masuk ke rumah sakit. Untuk memastikan biasanya orang lebih cenderung terus rapid test antigen setelah 14 hari. Tetapi berdasarkan dari Kementerian Kesehatan, setelah seorang dinyatakan positif, 14 hari kemudian ini sebetulnya sudah aman, sudah tidak menular lagi. Tetapi lebih aman lagi memang harus dites lagi dengan rapid antigen. 14 hari setelah dinyatakan sembuh dari isolasi mandiri, kita sarankan memang lebih 10 hari kemudian masih tidak berinteraksi. Setelah itu, setelah genap 24 atau sampai 28 hari, itu sudah bisa berinteraksi dengan orang banyak. Dan insya Allah itu tidak akan menular lagi. Orang yang kena, selama kita masih menjaga jarak, selama kita pakai masker, protokol coronanya, prokesnya kita terapkan, insya Allah tidak akan tertular. Nah, saat orang sudah sembuh, yang bersangkutan tetap menggunakan masker, kita juga pakai masker. Protokol coronanya kita tegakkan, insya Allah itu tidak akan kena juga. Jangan khawatir dengan orang yang sudah sembuh, itu akan menularkan, tidak. Selama virusnya sudah tidak ada, yang bersangkutan sudah tidak akan menularkan lagi. Jadi jangan paranoid dengan saudara-saudara kita yang sudah kena. Kasihan, dan sembuh seolah-olah mereka kena sakit kutukan, padahal bukan. Ini bisa disembuhkan. Selama dengan disiplin protokol coronanya, semuanya insya Allah aman. Saya yakin tidak ada pemerintah yang akan menjerumuskan masyarakatnya. Vaksin yang sudah dipilih oleh pemerintah Indonesia itu sudah dalam proses penelitian yang insya Allah aman. Dan semuanya sudah mendapat rekomendasi dari beberapa pihak dan itu yakin. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya vaksin itu bisa untuk mengatasi kondisi saat ini. Jadi jangan takut untuk disuntik vaksin. Semua warga negara Indonesia berkewajiban seandainya bisa divaksin, silahkan untuk divaksin. Kecuali orang-orang tertentu yang memang tidak bisa direkomendasikan karena punya penyakit. Untuk yang boleh divaksin tentunya mereka yang sehat. Usia di atas 10 tahun sampai dengan usia 60. Tetapi di Indonesia nanti akan dilaksanakan untuk lansia juga akan diberikan vaksin. Sementara mereka yang tidak boleh divaksin itu mereka yang punya komorbid, penyakit penyerta seperti sakit sesak napas, paru-paru, jantung, ginjal, gula, darah tinggi. Ini salah satu contoh penyakit yang tidak bisa diberikan vaksin kepada mereka. Maka dari itu nanti jangan takut saat akan divaksin
pasti akan dilakukan screening. Saat tidak memenuhi syarat, ini yakin mereka tidak akan diberikan vaksin. Akan ada pertanyaan-pertanyaan di screening oleh dijawab. pihak keamanan dan ini harus dijawab dengan jujur. Untuk mereka yang sudah sembuh itu tidak perlu divaksin lagi. Karena daya tahan tubuhnya sudah kuat, imunnya sudah muncul. Bahkan kalau boleh kami sarankan, mereka yang sudah kena, marilah memberikan donor konvalesen kepada penderita yang lain. Kepada seluruh jamaat GPDI, Hagios, Corona sampai saat ini belum berakhir. Jangan takut, jangan paranoid dengan Corona, tetapi selalu tegakkan 5M. Yang pertama, selalu memakai masker dimanapun Anda berada. Bersama keluarga pun Anda harus selalu menggunakan masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun kurang lebih 20 detik dengan air mengalir. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Jangan berkerumun di area yang banyak orang. Terus yang keempat, menjaga jarak. Kita berkomunikasi dengan orang, minimal jarak terdekat itu 1 meter. Tidak boleh terlalu dekat. Yang kelima, kurangi mobilitas di luar rumah. Insya Allah dengan itu, penerapan 5M, Corona segera berakhir dari Indonesia.